Sesaat lagi Anda akan mengikuti ibadah online GBI Kima. Mari siapkan hati Anda untuk menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebuah sukacita kita boleh ada sampai hari ini dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau memulai ibadah ini, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Biar Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Ini syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Saya mengajak saudara pada hari ini untuk sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama tepuk tangan saudara. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau mengagungkan namanya pada hari ini. Haleluya. Serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agungkan bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama serukan aja Kau Tuhan. Bersyukur, kita patut bersyukur.
Kau segalanya. Lebih sungguh kita ulangi pujian ini saudara. Sama-sama kita nyatakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Katakan Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Engkau. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk perkenanan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari yang Tuhan izinkan kami lalui. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh ada lagi pada hari kudus-Mu Tuhan. Bapa kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami yakin percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena hari ini kami boleh punya waktu untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami Tuhan. Urapi kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Bukakan mata hati kami, mata rohani kami. Sehingga kami semakin jelas dengan membaca kebenaran Tuhan. Kami semakin tahu bagaimana Tuhan mengasihi kami. Dan kami semakin bisa sesuai dengan yang Kau inginkan Tuhan. Menjadi seperti Engkau. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya senang sekali kita bisa bertemu kembali. Kita sudah mencapai minggu-minggu terakhir pada bulan April ini. Dan kita tahu bahwa bulan ini saudara-saudara kita juga yang lain saat ini sedang beribadah juga ya. Jadi ini adalah masa-masa di mana semua orang ya melakukan peribadatannya. Dan kita bersyukur ya kan hari ini khusus untuk kita umat Tuhan yang telah ditebus ya. Kita boleh beribadah ya, dan ibadah kita sekalipun kita masih terpisah, tetapi kita percaya Tuhan tetap ada dimanapun kita berada dan Tuhan sedang menyiapkan berkat-Nya mengalir untuk kita. Baik, mari kita renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan rindu untuk kita mendengarkan firman-Nya, menjadi pendengar. Sebab Paulus katakan
bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. So, kebenaran yang sudah kita nikmati pada minggu lalu terus menerus membawa saya untuk terus merenungkan begitu banyak ternyata hal yang Tuhan ajarkan mengenai mendengar tentang apa yang Tuhan inginkan itu menjadi sesuatu yang sangat teramat penting. Sebab itu hari ini saya rindu untuk membagikan satu bagaimana Tuhan ya menyertai seorang anaknya ya dalam berbagai tantangan yang dihadapinya ya. Hari ini kita akan sedikit membaca kembali ya suatu kisah yang paling banyak dulu kita waktu sekolah minggu sudah mendengarkannya ya, yaitu kisah daripada seorang Raja Daud ya, Raja Daud ya. Hari ini kita akan baca, kita akan renungkan mengenai Raja Daud ya. Perenungan ini saya akan bawa kita membaca daripada 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-50 ya. Firman Tuhan akan saya bacakan dan kita akan merenungkan dan juga membaca di rumah masing-masing. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel pasal 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud dan segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umbannya dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa merenungkan kembali firman kebenaran Tuhan hari ini. Kita diingatkan seorang Raja Daud ketika dia memulai masa-masa dia diizinkan Tuhan untuk mulai menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai seorang yang namanya Daud ya. Dimulai ketika Daud ya dipilih Tuhan secara khusus ya untuk terlibat pada satu peperangan. Kita tahu Raja Daud terkenal sekali dalam hikayat ya. Hikayat daripada orang Israel adalah raja pemimpin Israel terbesar ya. Kenapa? Dikatakan Daud adalah seorang sosok di mana orang ini diberikan penyertaan Tuhan sangat spesial, yaitu dimanapun dia berperang. Dimanapun Daud berperang, Daud tidak pernah kalah, sebaliknya selalu menang. Bapak Ibu, dicatatkan dalam firman Tuhan, Daud menjadi salah satu ya nenek moyang orang Israel yang sangat amat dibanggakan oleh orang Israel ya. Sebab itu Daud menjadi satu tolok ukur selalu bagaimana Israel
menikmati betapa besar kejayaan ketiga zaman Daud. Tetapi mari kita renungkan apa yang sebenarnya terjadi ketika penyertaan Tuhan kepada Daud yang kemudian menjadi suatu cerita turun-temurun yang begitu besar itu dimulai ketika Daud itu sendiri. Hari ini dikatakan Daud dipilih Tuhan untuk maju melawan seorang yang bernama Goliat, ya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya bahwa Daud ada sebagaimana Daud terpilih pada waktu itu dimulai ketika seorang nabi, ya. Bahwa Daud sebelumnya sudah dipilih oleh seorang nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu Nabi Samuel. Nabi Samuel dipilih Tuhan. Dan ada karakter khusus ketika saya merenungkan mengenai Daud. Pertama adalah Tuhan menyatakan firman-Nya ketika Tuhan memperdengarkan suaranya. Dan meminta siapapun yang mendengarkan suaranya untuk taat. Perhatikan, Tuhan meminta kita mendengarkan Dia. Dan Tuhan meminta kita untuk taat. Ketika kita mendengar firman-Nya, kita taat kepada firman-Nya, kita memegang teguh firman-Nya, dan kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, ketika itu juga penyertaan Allah sempurna terjadi untuk kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita pelajari apa yang Tuhan lakukan terhadap Raja Daud, ya. Pertama, Dia siapkan seorang yang akan memimpin Daud dengan sangat akan penting sekali dalam jalur hidupnya Daud. Seorang itu namanya adalah Nabi Samuel. Bapak Ibu perhatikan, Nabi Samuel dipilih Tuhan dengan secara khusus. Bahwa Samuel bukanlah seorang keturunan Nabi. Tetapi Samuel dititipkan oleh ibunya yang telah mendamba-dambakan seorang anak. Karena ibunya dalam posisi tidak punya anak. Sementara suaminya memiliki istri lain. Istri lainnya punya anak. Nah, di dalam pergumulannya akhirnya ibu tersebut mendapatkan jawaban dan jawabannya adalah Tuhan berikan Samuel. Ketika Tuhan berikan Samuel untuk ibu itu, apa yang dilakukan oleh ibu itu? Ibu itu menyerahkan Samuel ke dalam tangan Tuhan. Menjadi seorang yang diharapkan untuk ikut dalam pelayanan Tuhan sepenuhnya. Diserahkanlah Samuel dan akhirnya dia tinggal bersama seorang nabi, seorang imam pada waktu itu namanya Imam Eli. Terus sekali waktu Tuhan panggil Samuel. Tuhan bicara langsung kepada Samuel. Ya, 3 kali Tuhan panggil Samuel ketika Samuel kecil tidur. Ketika Samuel kecil tidur di kamarnya 3 kali. Kali pertama Tuhan panggil, Samuel lapor kepada Imam Eli. Dia bilang, Imam panggil saya. Bukan siapa-siapa, tidur. Kali kedua dia dipanggil lagi, dia lapor lagi Imam Eli. Imam Eli bilang bukan. Kali ketiga dipanggil lagi. Maklum, ya, Samuel kecil belum tahu apa-apa. Tapi ketika kali ketiga dipanggil, sadarlah Eli bahwa Tuhan telah memanggil secara khusus Samuel. Dia sadar, sepenuhnya sadar. Sebab itu dikatakan, kalau Tuhan panggil kamu nak, katakan, ya Tuhan. Ya, dikatakan apa? Ya Tuhan, bicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Haleluya. Tuhan memperdengarkan. Sejak saat itu dikatakan 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-19. 1 Samuel pasal 3 ayat 19 katakan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Jadi Samuel kemudian sejak saat itu Tuhan berbicara lewat Samuel, dan apa yang dibicarakan Samuel, apa yang Tuhan berikan untuk dibicarakan untuk umatnya, tidak satupun firman itu tidak ditepati Tuhan. Oleh sebab itu ayat 20 katakan, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Ya, namun kita lihat Nabi Samuel ya dipilih secara khusus. Tuhan panggil dia, dan Samuel ketika penyertaan itu sempurna untuk Samuel. Ketika dia mendengarkan, dia taat, dia memberikan dirinya untuk dipenuhi oleh apa yang Tuhan inginkan, Tuhan nyata dalam hidupnya. Ya, Samuel. Berjalan waktu Samuel menjadilah seorang nabi dan imam. Ya,
seorang nabi dan imam memimpin orang Israel pada saat itu, ya. Kenapa? Karena Eli, ya, Tuhan tidak mau lagi menyertai Eli. Kenapa? Karena Eli anak-anaknya, ya, mendukacitakan hati Tuhan. Ya. Ya, ada banyak kali ya penyertaan Tuhan, terkadang waktu kita merenungkan, oh Tuhan kenapa sepertinya penyertaanmu kok agak sepertinya menjauh. Ya, mungkin waktu itu waktu kita perlu untuk sadar dan introspeksi diri, ya. Ya, ada banyak Tuhan mau terjadi, tapi salah satu adalah mari kita duduk dan kemudian dengarkan kembali suara Tuhan dengan baik. Periksa diri kita, apakah ada yang telah kita lakukan. Apakah ada yang mungkin keluarga kita lakukan, telah kita lakukan dan mendukacitakan Tuhan. Jika engkau bapak-bapak, jika engkau ibu-ibu, ya, ingat baik ini. Ya, mari terus duduk di bawah kaki Tuhan. Terus meminta Tuhan untuk menyingkapkan. Sehingga kalau ada yang tidak berkenan, minta ampun. Jika ada anak kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, oh mintakan ampun. Ya, tetapi lebih daripada itu, tanggung jawab seorang keluarga adalah bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Ya, jangan biarkan mereka jauh daripada Tuhan. Ya, itulah penyertaan Tuhan. Dan pada waktu itu penyertaan Tuhan dari Eli pindah kepada Samuel. Dan Samuel kemudian ketika waktu berjalan, orang Israel kemudian mau punya raja. Ya, kenapa orang Israel mau punya raja? 1 Samuel pasal 8 ayat 5 katakan, Samuel sudah tua. Samuel sudah tua, ayat 5. Tetapi ayat 5 juga dikatakan, orang Israel mengatakan kepada Samuel, Samuel kamu sudah tua, masalahnya anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Kembali lagi. Ya. Ya. Orang Israel memandang, ya, catatan sangat penting ini kembali berulang. Samuel dipanggil Tuhan dengan luar biasa. Ya, tapi anak-anak Samuel kembali lagi tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ya, sehingga membuat suatu kegundahan pada umat Tuhan Israel. Umat Tuhan Israel mau seorang raja. Ya, carikan kami, dikatakan oleh mereka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, ya Tuhan mengikuti. Ya, walaupun sebenarnya Tuhan tidak suka. Ya, tapi Tuhan akhirnya oke lah. Ya. 1 Samuel pasal 9 ayat 2 dikatakan adalah seorang laki-laki yang gagah. Namanya Saul. Ya. Pria gagah ini tingginya dicatatkan di sini adalah dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi orangnya sudah gagah, tinggi besar. Ya. Dari bahu ke atas. Ya, artinya kemungkinan besar ya kalau dijajarkan bahunya bahunya Saul dengan bahunya orang-orang Israel pada umumnya, ya, mungkinan kepalanya orang Israel itu cuma sebahunya, ya, atau mungkin lebih tinggi lagi sedikit, gitu ya, tinggi besar, ya. Tuhan pilih dia ketika Tuhan berfirman ayat 17 dari 1 Samuel pasal 9. Tuhan berkata kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu, ya, kepada Samuel. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku Israel. Ya, Tuhan memperdengarkan kembali suaranya untuk Samuel. Samuel dengar dan Samuel mentaatinya dan terpilihlah Saul. Perhatikan baik, Tuhan menyertai Saul. Yes, ya. Dikatakan 1 Samuel pasal 11 ayat ke-6. Ketika Saul mendengar kabar itu, berkuasalah roh Allah atas dia. Jadi ketika urapan itu diberikan daripada Samuel kepada seorang Saul, ya kan? Saul mentaatinya, ya. Kemudian ketika dia mendengar pada waktu itu ada berita suku Yabes dikepung oleh Bani Amon, ya, dan mau dibunuh seluruh sukunya, ya. Maka kemudian ketika berita itu didengar oleh Saul, maka bangkitlah roh Allah, dikatakan berkuasalah roh Allah atas Saul dan menyala-nyalalah amarah Saul dengan sangat. Timbullah amarah dan keberanian luar biasa dari Saul untuk maju, ya. Dan dia ketika itu berkata, bayangkan dikatakan ayat yang ke-17 ya, dan ayat yang seterusnya dikatakan lebih daripada 300.000 orang Israel, ya, akhirnya mengikuti Saul, ya. Kenapa? Saul disertai oleh Tuhan. Oke, dan kemudian
Pasal 11 dikatakan ayat yang ke-11, keesokan harinya ya dikatakan sebelum hari panas ya terserak-seraklah semua orang Amon ya. Kematian besar untuk orang-orang Amon yang mengepung suku Yabes ya. Habis lari tunggang langgang ya. Tidak ada yang lari berduaan, paling banter sendirian. Artinya sangat banyak yang dibunuh pada waktu itu. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Yes, Saul mendengarkan firman Tuhan melalui Samuel. Saul melakukan firman Tuhan. Tetapi masalahnya muncul kembali. 1 Samuel pasal 13 katakan ada masalah dengan Saul. Tuhan menyertai satu kali, Tuhan menyertai dua kali. Tiba saatnya ketika Tuhan menguji, apakah kau benar-benar memahami siapa aku? Kenalkah engkau siapa aku? Dari sekian banyak yang sudah kulakukan untukmu. Sekali itu Saul di dalam ketakutannya. Ya, hari itu dia dikepung oleh orang-orang Filistin. Ketika dia dikepung yang terjadi dia ketakutan. Kenapa? Rakyat yang tadinya banyak mengikuti dia lari satu persatu. Akhirnya dia pikir daripada lari semua, lama-lama tunggu. Mana ini Samuel tidak datang-datang. Ya padahal seharusnya dia tunggu. Tunggu waktu Tuhan. Ya, dia tak sabar. Ya, dia ambil alih waktu Tuhan. Ya, demi menenangkan ketakutannya dan ketakutan orang-orang lain. Bapak Ibu, ternyata urapan Tuhan dari Saul ya, kemudian beralih ya kepada orang lain ketika Saul kalah oleh ketakutan. Ya, kalah oleh ketakutan dibanding memegang teguh perjalanannya yang Tuhan sudah pimpin, menguatkannya untuk menghadapi ketakutannya. Baliknya semuanya itu seolah-olah menjadi tidak ada gunanya. Sebaliknya dia merasa dia harus mengambil keputusan yang lebih penting ya, mendahului apa yang Tuhan inginkan. Dan jadilah Tuhan marah. Kali pertama dia bikin Tuhan marah. Ya, Samuel marah dan sambil sampaikan, kerajaanmu akan dikoyakkan dari engkau. Ya, kau tidak akan masuk lagi pada kerajaan Israel. Nama tidak akan pernah disebut. Ya, tidak berhenti di situ. Dia mengecewakan Tuhan lagi ketika pada waktu itu ya Saul diperintahkan untuk mengalahkan orang Amalek. Ya, orang Amalek kemudian berhasil dikalahkan, tetapi Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan katakan, "Hei Saul," ya. Dikatakan 1 Samuel pasal 15. Jadi sekarang kalahkanlah orang Amalek. Tuhan bilang, tumpas segala sesuatu yang ada. Jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, anak-anak maupun lembu, domba, unta maupun keledai. Semua orang dan binatang habiskan semua. Perintah Tuhan sangat jelas. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan, dan akan dilakukan Samuel. 1 Samuel pasal 15 ayat 9, Samuel tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Setelah banyak kemenangan dia raih, Raja Amalek tidak dia bunuh. Kemudian kedua, ya. Semua hewan-hewan yang bagus dia tidak bunuh. Bapak Ibu kita perhatikan di sini ya. Pertanyaannya kenapa sampai Samuel tidak menjalankan yang Tuhan suruh? Kenapa? Ya. Ya, ketika saya renungkan ada kemungkinan. Kadang-kadang ketika kita rasa ya, oh Tuhan menyertai saya, artinya saya bisa memenangkan pertarungan demi pertarungan. Saya bisa sukses satu demi satu. Ketika kita merasa di titik sukses itu, terkadang kita ya mulai ya disitulah ya, mulai berpikir saya sukses artinya apapun yang akan saya lakukan pasti benar. Saul pikir kalau dia sukses artinya dia sudah dipimpin Tuhan, maka apapun yang akan dia perintahkan selanjutnya, dia pikir itulah yang benar. Maka dia perintahkan, oke, ambil saja bawa pulang orang Israel, semua lembu-lembu yang sehat-sehat. Pakai untuk persembahan. Ya Bapak Ibu, sesuatu yang dilarang,
dilakukan, diperintahkan oleh seorang Saul. Dia merasa kalau dia udah sukses, itu berarti dia sudah lakukan semua yang benar. Gitu loh. Dan di dalam kebenarannya dia menjadi lebih benar daripada Tuhan yang memberi kebenaran itu. Ini masalah besar. Jadi ketaatan itu sering kali muncul, bukan lagi masalah ketakutan. Tetapi ketika dalam sukacita, jadi hati-hati Bapak Ibu. Firman ini sangat jelas mau mengajarkan kita. Dengar Tuhan, sedengar-dengarnya kita dengan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Lupakan apakah itu dalam ketakutan, lupakan apakah itu dalam kesuksesan atau dalam kemenanganmu. Satu hal yang kau tahu adalah tetap dengarkan firman Tuhan tanpa dipengaruhi keadaan yang sedang terjadi di atasmu. Ketakutan ke engkau, sukacita ke engkau, tetap satu hal. Kau tergantung oleh Tuhan. Bukan tergantung oleh dirimu. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, apa yang terjadi Saul. Kemudian habislah masa kejayaannya. Itulah terakhir kali Tuhan menyertai dia. Dan akhirnya seorang raksasa berdiri menghina orang Yahudi. Dikatakan 1 Samuel pasal yang ke-17 ya. 1 Samuel pasal yang ke-17. Orang Filistin itu dikatakan ayatnya yang ke-8 ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Saya tidak tahu, kemungkinan besar orang raksasa ini dengan PD-nya mengatakan, saya dan kamu berbeda. Saya Filistin, kamu cuma anak buah Saul. Kemungkinan besar beberapa penelitian Alkitab mengatakan orang Filistin sudah mendengar Tuhan meninggalkan Saul. Sudah mendengar. Karenanya itu dengan percaya diri mereka menghina orang Israel. Mengatakan derajat kamu tidak lebih, kamu cuma hambanya Saul. Seorang Saul yang mungkin mereka sudah dengar adalah orang yang sudah ditinggalkan Tuhan. Bangkitlah musuh-musuh itu. Oh Bapak Ibu, ketika masalah besar ini terjadi. Lebih hebatnya lagi mereka mengolok-olok Israel dengan membawa seorang raksasa yang bernama Goliat. Raksasa ini dikatakan tingginya saja kurang lebih 6 hasta sejengkal ya. Itu kurang lebih kalau dimeterkan itu adalah 3 meter. Nah, 3 meter. Saya cuma tinggi 178 ya, 170 nggak nyampe, sorry. Ya. Jadi kalau 3 meter kira-kira 2 kali lipat tinggi saya. Kalau saya kurus, raksasa itu dikatakan peralatannya aja luar biasa. Berarti wow, sudah tinggi, besar, bersenjata. Ini dipakai untuk menakut-nakuti orang Israel, betul-betul mencemooh. Kamu cuma hamba Saul, saya orang Filistin. Wow. Tetapi perhatikan baik. Ketika hal ini terjadi, muncullah seorang Daud ya. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, pasal 16, Daud sudah dipilih Tuhan. Ya, ketika Daud dipilih ya, itu juga melalui suatu pemilihan yang secara khusus. Dikatakan firman Tuhan untuk Samuel ketika roh Tuhan meninggalkan Saul dan roh Tuhan katakan kepada Samuel, cari penggantinya Saul ya. Maka Tuhan katakan begini secara khusus ya. Ayat yang ke-7 ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan perawakan tinggi, ya paras elok ya. Ini mengacu kepada Saul. Percuma ternyata orang itu tinggi besar. Ya. Tuhan bilang begitu. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. So, kali ini datang firman kepada Samuel. Dia bilang, Samuel jangan lihat yang di luarnya. Tapi lihat hatinya. Tuhan begitu sedih. Karena orang yang dia pilihnya mengkhianatinya. Dia harapkan yang dia sudah pilih mentaatinya. Menyenangkan hatinya. Tetapi yang terjadi malah tidak mentaati. Bahkan
menganggap diri mereka bisa lebih baik daripada Tuhan yang telah memilih orang itu. Oh, maka Tuhan bilang lihat hatinya. Ya, lihat hatinya. Bapak Ibu, menarik ya. Daud ternyata adalah sosok yang dipilih Tuhan. Ya. Waktu saya merenungkan pasal 17 ya, terlihatlah perbedaan Daud. Terlihat sekali perbedaan Daud. Daud betul-betul orang yang mendengarkan firman Tuhan, memegang firman Tuhan itu dan melakukannya. Saya akan buktikan ya. Ayat-ayat ini yang kemudian membawa Daud terpilih ya. Kemudian dipanggil oleh Saul ya. Dikatakan, "Oke, kamu yakin Daud berani lawan Goliat?" Kemudian Daud akan katakan nanti, "Yes." Maka Daudlah kemudian maju. Tapi perhatikan dengan baik ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 8 katakan, ia berdiri berseru kepada barisan Israel. Ya. Menghina orang Israel. Ayat yang ke-7, ya kan? Tetapi kemudian dalam hinaan orang Filistin itu sampai kepada satu hinaan, ya. Hinaan itu dikatakan, ya. Nah, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkan dia, kamu akan menjadi hamba kami. Ya, hinaannya adalah ya, kamu pasti jadi hamba kami. Ya. Yang pertama dia menghina orang Israel dengan menderajatkan orang Israel tidak lebih akan menjadi hamba orang Filistin saja. Gitu ya. Dia menantang orang Israel. Ya. Itu sebabnya kemudian ayat ke-24, ketika semua orang Israel mendengar orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Daud ada di situ dan mendengar tantangan demi tantangan dilancarkan Goliat, membuat orang Israel ketakutan. Daud ada di sana. Daud ada di sana. Teriakan Goliat menakutkan. Bahkan lebih lagi, bukan cuma orang yang ditakutkan ya. Saul pun ketakutan. Ya, Saul pun ketakutan. Jadi Saul pun lari, bersembunyi di balik tendanya yang dikelilingi oleh pasukan, ya. Orang Israel lari, ya, dan tidak main-main, ya. Ketakutan itu, ya kan? Dikatakan ayat ke-11, Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau pemimpin sudah ketakutan? Ya, kalau pemimpin sudah ketakutan, anak buah takutnya 2 kali lipat. Ya, yang terjadi hari itu adalah betul-betul orang Israel lupa, terlupakan oleh ketakutan. Sebuah masalah besar ada. Baru Goliat yang dia lihat sudah ketakutan. Ketakutan, padahal dicatatkan di Alkitab ratusan ribu orang Israel ada di situ. Ya, ketakutan. Ketakutan. Dan apa yang dilakukan Daud? Ya, maka Daud tiba-tiba datang karena disuruh bapaknya untuk bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Ya, dia datang dari tempat pengembalaan domba. Dia katakan, apa yang dilakukan kepada orang Filistin itu? Ya, sehingga dia mencemooh orang Israel, ya, dikatakan ayat yang ke-26, ya kan? Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apa yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin dan yang menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Siapakah orang Filistin tidak bersunat ini? Berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Mencemooh, ya, menyatakan, menyamakan Israel tidak lebih daripada budak orang Filistin, ya. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Ya, ketika Daud memperkatakan ketersinggungannya, ya, ditegur oleh kakaknya, maka Daud katakan, aku cuma berkata saja, terus so what? Tapi yang perhatikan yang kedua, ya, ayat 30. Berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Jadi ketika dia ditegur kakaknya, Daud berpaling dan terus memperkatakan, ya, apakah kira-kira akan dilakukan? Orang ini mencemoohkan orang Israel. Tidak bisa dia mencemoohkan umat Tuhan. Ya, diperkatakan terus-menerus oleh seorang Daud. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa Daud memperkatakan? Daud
dari kecil sebagai orang Israel diajarkan apa yang telah diajarkan oleh Musa, ya. Ulangan pasal 7, dikatakan Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Musa katakan Israel umat kesayangan Tuhan. Kemudian, bukankah lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat oleh kamu dan memilih kamu. Terus dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikerahkan kepada nenek moyangmu, Tuhan membawa kamu keluar. Ya, Tuhan katakan, karena aku terlalu mengasihi kamu sejak Abraham. Kamu pun jatuh di tanah Mesir menjadi budak, aku lepaskan engkau. Tuhan menyatakan engkau betul-betul umat kesayangan. Ya, tetapi selanjutnya ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi terhadap diri setiap orang yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dan membinasakan orang itu. Ya, jadi ada orang yang tidak suka ketetapan Tuhan tentang umat pilihan, Tuhan membinasakan. Ya, ayat ini betul-betul dipegang. Firman ini sudah didengar Daud kecil, dipegang sehingga dia merasa kenapa bisa mereka dihina oleh seorang Goliat dan Filistin. Iman seorang anak kecil, itu sebab Tuhan sangat-sangat mengasihi anak-anak. Karena terkadang iman seorang anak kecil sangat murni, Bapak Ibu. Ketika dia ditumbuhkan oleh firman yang diajarkan sejak kecil, maka iman itu akan bertumbuh dengan sangat baik. Ya, ini PR buat kita semua ya, Bapak Ibu, sebagai orang tua yang sudah memiliki anak. Mari, ya, tugas kita adalah mereka hanya titipan, ya. Tuhan mau mereka memiliki pembelajaran, ya, apa yang Tuhan inginkan dari kecil. Ya, sehingga tidak main-main. Tuhan ingin Daud yang kecil ini maju dan bertumbuh lebih hebat lagi, Bapak Ibu, pada masa-masa ini. Ya, seorang anak yang tahu firman Tuhan, memegangnya, tahu ketika di dalam keraguan, ya, dia tetap memegang firman Tuhan. Itu sebab dia berani mengatakan, ya, dia katakan kepada Saul, ya, saya berani, ya. Dikatakan Daud kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang menerkam domba dari kawanannya, aku mengejar menghajarnya. Dikatakan begitu, ya. Tuhan melepaskan aku dari cakar singa, ya. Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang. Dia pasti akan melepaskan aku juga daripada tangan orang Filistin itu. Ya, ini iman, ini firman yang telah menjadi iman buat Daud. Tidak cuma didengar, dipegang, diperkatakannya berulang-ulang di depan semua orang Israel. Akhirnya terdengarlah sampai ke Saul. Ya, dan ini luar biasa Bapak Ibu, menarik, Tuhan memimpin Daud. Ya, ayat yang ke-42. Akhirnya Daud disiapkan untuk melawan Goliat. Ya, dua hal terakhir yang saya mau sampaikan pada kita semua. Pertama, Daud disiapkan ketika itu, ya, apa yang terjadi, ya. Waktu dia sudah hadapan dengan Goliat, Daud tidak memakai apa-apa, ya. Tidak pakai senjatanya Saul, tidak, ya. Karena dia tidak bisa berjalan, ya. Kemudian dihina, ya. Dikatakan ayat yang ke-43, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ya, Daud tidak lebih dianggap sebagai tongkat. Ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, ayat yang seterusnya dikatakan, maka majulah. Nah, firman Tuhan tangkap kebenaran ini. Ketika Daud menghadapi musuhnya yaitu Goliat, raksasa yang sedang menakutkan seluruh orang Israel. Tetapi tidak bisa menakutkan Daud. Sebaliknya, Daud memilih dan terpilih menghadapi raksasa tersebut. Apa yang terjadi? Dikatakan ayatnya yang ke-47. Ya. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, segeralah Daud berlari. So dikatakan Daud berlari. Betul-betul mencerminkan tidak ada keraguan sedikit pun. Dia berlari, saudaraku. Tidak berjalan. Ya. Melihat masalah. Tetapi karena dia tahu Tuhan lebih besar daripada masalahnya. Dan saya adalah umat pilihannya. Aku tidak lagi berjalan menuju masalah. Aku berlari.
Aku tidak menghindar, aku datangi dan aku menang. Haleluya. Aku datang, aku menang. Aku berlari, aku menang. Luar biasa ya. Selanjutnya dikatakan bukan cuma berlari. Perhatikan ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ya. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Apa Tuhan mau katakan? Umban dan batu. Ya. Ini bukan masalah senjatanya umban dan batu. Tapi perhatikan. Kekuatan Daud, senjata yang ada pada Daud adalah senjata yang Tuhan berikan melalui proses yang Tuhan izinkan Daud lewati. Daud tidak lebih daripada seorang anak yang patuh kepada orang tua, menjaga gembala, menjadi gembala di padang, ya, menjaga domba-domba. Tuhan memimpin dia, di dalam proses Tuhan memimpin Daud. Ternyata Tuhan memberikan satu senjata, dia tahu yang namanya batu dan lembing, seperti ketapel. Ya, bisa dilempar. Senjata ini Bapak Ibu bukan sembarang senjata. Ternyata sudah disiapkan. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, jangan pusing mencari senjata yang kamu tidak pernah hadapi. Ya, jangan pusing cari. Tapi sebaliknya, ingat ketika kita sudah melewati proses pembentukan Tuhan dari satu masalah kepada masalah lain dan Tuhan memimpin kita bisa melewatinya, senjata demi senjata sebenarnya sudah Tuhan berikan, ada, tinggal kita gunakan terus-menerus. Haleluya. Ya, senjata itu ada disiapkan melalui setiap yang kita lewati. Ya, setiap masalah yang kita lewati. Daud tidak gunakan senjata Saul because apa yang Saul lewati berbeda dengan yang Daud lewati. So, ingat baik, ketika kita dengar firman Tuhan, jalan saja dalam proses Tuhan. Percaya Tuhan akan menyertai kita, ya. Setiap proses itu maka Tuhan katakan, saya merenungkan perkataan ini. Kita lebih dari pemenang. Apa artinya kita lebih dari pemenang? Bapak Ibu, ketika saya merenungkan lebih dari pemenang, saya sampai kepada satu berkat Tuhan mengalir pada saya, dikatakan ketika Anda seorang lebih dari pemenang, artinya Anda akan menang berkali-kali. Apa artinya? Artinya bukan lagi masalah akan tidak terjadi untuk Anda, tapi masalah tetap akan terjadi. Perhatikan, ketika pun masalah terjadi Anda akan menang dan menang dan menang. Karena seorang yang lebih dari pemenang adalah orang yang mampu menang dan menang dan menang dan tak terkalahkan. Oke, inilah Raja Daud. Ya, dia tidak sepanjang hidupnya tidak pernah jauh daripada orang yang membenci dia. Ada Saul yang pada akhirnya membenci dia. Dia sudah tolong, Saul benci dia. Ada orang lain benci dia, tapi Tuhan memimpin dia. Setiap peperangan demi peperangan, kemenangan bersama Daud. Saya akan menutup renungan kita pada hari ini. Saya bersyukur, saya menikmati bagaimana pertama Tuhan rindu untuk selalu kita dengarkan suaranya. Dia rindu kita taat, ya. Lebih daripada itu, dia rindu dalam kerinduan ketaatannya. Kita melakukan apa yang dia sudah firmankan. Lakukan. Ya, jangan pernah lupakan bagaimana cara melakukannya. Ya, perkatakan apa yang Tuhan sudah firmankan. Ya, itu menguatkan kita untuk melakukannya, menguatkan orang lain untuk melakukannya. Ya, terus ingat baik, Daud sampai kepada dia dipilih Tuhan sangat sederhana. Dengar, taat, dalam ketaatannya terus memperkatakan imannya yang sudah dengar dari firman-Nya. Ya, sederhana. Kemudian Daud ketika maju, ya, tanpa keraguan. Perhatikan, ketika Tuhan minta kita bertindak di dalam iman yang Tuhan berikan, lakukan tanpa keraguan, berlari. Keempat, ketika kita berlari, ingat kita tidak sendiri, Tuhan sudah memperlengkapi kita, ya. Ya, alih-alih, ya. Ya, lembing bukan pedang, bukan lembing, tapi cuman batu. Ya, batu saja yang ada di kantongnya seorang Daud, ya. Dan talinya digunakan, dipakai Tuhan. Tuhan sudah siapkan, ya. Jadi ketika kita melewati semua ini Bapak Ibu, ya, ingat baik, Tuhan sedang mempersiapkan senjata demi senjata untuk kita. Untuk apa? Untuk kita menang terus dalam peperangan ini. Selama kita di dunia, selama itu peperangan itu akan terjadi. Ingat, musuh kita, ya, bukan yang kelihatan, ya,
Tetapi musuh kita adalah segenap kuasa-kuasa, ya, si jahat, ya. Begitu banyak kuasanya. Hari ini kita melihat dengan mata kepala kita, merasakan bagaimana kuasa jahat itu ada dalam bentuk COVID-19. Ya, musuh besar. Percaya kalau Daud bisa mengalahkan raksasanya, kita pun apapun yang terlalu besar menurut kita, ya, jangan takut, dengar, setia dan taat, lakukan firman Tuhan tanpa keraguan berjalan, ya, tanpa keraguan. Bapak Ibu, saya bersyukur, ya, kalau hari ini memang situasi tidak terlalu baik, ya, tapi saya bersyukur sepanjang hidup saya, ya, Bapak Ibu tahu saya, orang tua saya bukan orang yang mampu, ya, hanya seorang hamba Tuhan, ya. Tapi kita dikuatkan dari hari ke hari, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Akhirnya saya terbiasa dengan sesuatu situasi tidak khawatir, ya, tidak mudah khawatir, ya, 1, 2, ya, adalah dengan apa yang ada. Saya bersyukur walaupun Tuhan sudah berkati saya tidak menjadi orang yang berkelebihan yang aneh-aneh, tidak, bersyukur, haleluya. Ternyata senjata saya disiapkan Tuhan adalah mampu hidup dengan seperti apa adanya saja. Oh, saya bersyukur. Ya, jadi kalau saya mau melewati hari-hari dengan banyak tantangan, misalnya ke depan masalah keuangan, saya bersyukur, ya. Kalau Tuhan sudah pimpin saya dulu, Tuhan pasti pimpin saya nanti, ya. Kalau dulu Tuhan saya bisa pimpin lewat modalnya cuma nasi sama kecap, ya, sama garam mungkin, ya. Ke depan pun saya juga masih bisa, haleluya. Saya percaya Tuhan akan memimpin saya. Seperti Daud Tuhan pimpin mengalahkan Goliat, Tuhan akan pimpin saya juga. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan rindu akan pimpinan mencapai kemenangan yang Tuhan inginkan terjadi. Haleluya. Kita bersyukur buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ingat baik, dengar, taat, lakukan perintah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami boleh merenungkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebaliknya, di dalam apapun yang kami boleh hadapi, seperti Daud, Tuhan pimpin sedemikian rupa. Boleh dari satu peperangan kepada peperangan lain dia menang. Menang. Tuhan tidak janjikan tidak ada peperangan buat Daud. Tetapi Tuhan janjikan Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Sehingga di dalam peperangan itu Daud selalu menang. Dengan satu hal yang Tuhan selalu inginkan, ya. Kami bersyukur Tuhan ingatkan buat kami. Supaya kami semakin peka mendengar suara Tuhan, taat terhadap firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maju tanpa ragu sedikit pun. Gunakan semua yang Tuhan sudah berikan pada setiap pengalaman rohani yang Tuhan izinkan kami sudah lalui. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami mau bertumbuh seperti Daud, menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Menghadapi apapun yang mungkin menakutkan kami, pada masa ini kami percaya kami akan menang. Di dalam nama Yesus yang selalu menyertai kami dengan kuat kuasa Allah yang lebih daripada apapun yang bisa menggetarkan iman dan ketakutan kami. Haleluya, kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Sertai kami Tuhan hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara, saat ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik daripada apa yang kita miliki. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami ingin memberikan persembahan dari apa yang kami miliki. Engkau memberkati, berkati setiap apa yang masih ada pada kami. Tuhan cukupkan. Ini syukur kami Bapa, kami siap memberi, Tuhan memberkati. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya.
untuk ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita angkat satu pujian, doa Yabes. Sebelum kita pulang, mari kita bersyukur untuk ibadah kita dan kita menengadahkan tangan kita meminta berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Siang hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami boleh menikmati pujian, kami boleh menikmati firman-Mu. Kami percaya semuanya Tuhan telah siapkan secara khusus karena Engkau terlalu mengasihi kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena kami adalah umat pilihan-Mu. Yang Engkau telah pilih, Engkau telah tebus, Engkau telah selamatkan Tuhan. Kami percaya di dalam pimpinan Tuhan kami akan berjalan dan melewati setiap apa yang akan terjadi. Apapun itu Tuhan Yesus. Seperti Daud hari ini Tuhan Yesus telah pimpin. Kau bukakan rahasia yang ada pada Daud sehingga Daud bisa menjadi pemenang daripada satu pertempuran kepada pertempuran lainnya. Sehingga Daud menjadi lebih dari pemenang. Demikian pula Tuhan akan pimpin kami seperti Daud. Oleh karena itu Tuhan, kami kembalikan segala puji hormat syukur kami. Kami menyembah Engkau karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang pantas kami sembah Tuhan Yesus. Yang telah menyelamatkan kami dan izinkan kami Tuhan untuk tetap berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kiranya nikmat dan kasih karunia penyertaan Allah yang melampaui segala akal. Menyertai kita dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi. Ketakutan, sakit, penyakit, kekhawatiran, kekurangan apapun tidak akan bisa menjatuhkan kita, menjauhkan kita daripada kasih-Nya. Sebaliknya, kiranya kasih Allah menyertai dan memberikan mujizat demi mujizatnya yang akan kita nikmati hari demi hari. Saat ini, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Allah yang akan mengangkat kita, mengembalikan kita kepada di mana Dia berada, di situ kita akan berada. Haleluya, haleluya. Maranatha, Tuhan segera datang. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GBI Kima. Kami berharap Anda diberkati lewat ibadah online pada hari ini.
Terus ikuti channel ini dengan klik berlangganan. Tuhan Yesus memberkati.